Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Patut kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-28 dari bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Insyaallah 2-3 hari ke depan kita sudah akan memasuki Ramadan, dan Ramadan merupakan, boleh kita sebut, bulan penempaan, karena kita ini dicipta oleh Allah punya raga, punya jiwa, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang telah disempurnakan ciptaannya. Jadi kita punya raga, punya jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan, Allah tanamkan dalam jiwa manusia itu dua sifat, sifat fujur, sifat durhaka, membangkang, menentang Allah, namanya fujur. Yang kedua sifat takwa, sifat yang cenderung taat, patuh kepada Allah. Kita punya dua kemungkinan itu. Nah, kita butuh proses yang namanya takwin, pembentukan. Jadi di tempat jiwa itu, orang suka mengatakan olahraga, bodybuilding, wah orang masya Allah tubuhnya kekar, ototnya keluar gitu, bagus raganya. Tapi dalam Islam orang nggak hanya butuh raga saja, butuh juga jiwa. Yang perlu ditempa, dilatih bukan hanya raga, jiwa juga. Ada pepatah mengatakan, ada ungkapan mengatakan, tempalah besi apa selagi panas. Tempalah besi selagi panas. Ada lempengan besi, itu material raw, bahan dasar. Lempengan besi itu bahan dasar, bisa menjadi senjata berupa samurai, pedang, golok, pisau, bermacam-macam senjata. Itu dari bahan dasar yang sama, besi. Tahukah kita bagaimana membentuk besi yang merupakan bahan dasar menjadi senjata itu? Ditempa. Dan besi itu bisa ditempa, dibentuk kapan? Ketika panas. Maka ada istilah mengatakan tempalah besi selagi panas. Bisa dibentuk. Begitu pula dengan jiwa. Fahamkah kita apa makna Ramadan? Secara bahasa, Ramadan itu semakna dengan romdo atau Ramadan, dari kata Ramado yarmudhu, yang artinya panas. Ingat, Ramadan itu isim masdar dari fi'il Ramado yarmudhu, artinya panas.
Maka ada satu hadis Rasulullah mengatakan, salatul awwabina hina yarmudhu al-fisal. Nabi mengatakan salatul awwabin, salat awwabin, salat taubat itu kapan? Hina yarmudhu al-fisal. Ramadan yarmudhu Ramadan, Romdo sama. Salat awwabin itu ketika anak onta merasa kepanasan dan jingkrak-jingkrak karena kepanasan, tanah itu panas. Jadi ini disebut apa kata? Yarmudhu, artinya panas. Sebagaimana hadis yang lain, sahabat Nabi namanya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, mendapati seseorang yang rumahnya paling jauh di antara sahabat Nabi dari masjid Nabi, paling jauh. Namun laki-laki itu tidak pernah terlambat sholat berjamaah ke masjid, gak siang gak malam, gak pernah terlambat, walaupun ia hanya jalan kaki dari rumah ke masjid. Akhirnya Ubay bin Ka'ab memberinya nasihat. Ubay mengatakan, lawishtaraita himaran, andai saja engkau membeli seekor keledai, beli saja seekor keledai. Untuk apa? Tarkabuhu firramdha. Ingat ada kata ramdha, isi masdar, sama bentukan dari kata Ramadan yarmudu, ramdha, sama dengan Ramadan, Ramadan sama. Kau naiki keledai itu ke masjid di siang hari yang panas terik, bahasa Arabnya ramdha. Andai kau mau beli seekor keledai, kau bisa naiki keledai itu ke masjid firramdha, di siang yang panas terik matahari. Awid zulma, atau kau naiki ke masjid di malam yang gelap gulita. Zulma, gelap gulita. Laki-laki itu mengatakan, aku tidak ingin membeli keledai, aku tidak ingin membeli keledai. Bukan nggak mampu, tidak ingin. Nah, pelajaran kita, jangan selalu memperturutkan keinginan. Hatta mampu pun jangan nuruti keinginan. Kalau itu dasar keinginan, jangan pernah mengatakan aku ingin. Enggak, aku butuh. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, subhanallah, Al-Imam Ibnu Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu, ini kitab ditulis oleh Imam Ahmad, disebutkan satu riwayat bahwa Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berpapasan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu Umar melihat Jabir membawa sesuatu di tangannya itu. Maka Umar bertanya, wahai Jabir, apa gerangan sesuatu yang kau bawa itu? Apa yang kau bawa itu, wahai Jabir? Apa? Jabir menjawab, lahman ishtaraituhu fa inni uhibbuhu. Aku membawa daging, wahai Umar, aku baru saja membelinya karena aku sangat suka makan daging, aku ingin makan daging. Daging, wahai Umar, aku baru saja membelinya karena aku senang dan suka, aku ingin makan daging. Sampai di sini kita merasa nggak ada masalah, wajar dan lumrah. Ingin makan daging, punya uang beli daging, it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang menarik adalah Umar mengatakan, awa kullama tuhibbu syai'an ishtaraitahu. Ini, apakah kamu setiap kali ingin sesuatu, mau sesuatu, lantas membelinya walaupun kamu mampu? Ini ucapan Umar. Jadi nggak semua yang kita inginkan mestinya kita turutkan walaupun mampu. Faktanya banyak orang tidak mampu, banyak keinginan. Coba, justru kita harus belajar yang mampu saja. Ibarat saya katakan, orang kaya itu Masya Allah, mimpi saja Pak, bisa diwujudkan menjadi kenyataan, saking kayanya itu ya. Beda dengan orang miskin Pak.
Orang miskin itu semuanya serba mimpi, berasa mimpi aja. Pengen apa, nggak mampu, nanti tidur, nah muncul dalam mimpi. Itu orang fakir, orang miskin. Orang kaya bisa diwujudkan semua keinginan, hatta mimpi sekalipun. Itu saja dalam Islam, jangan diperturutkan. Maka laki-laki tadi mengatakan, aku tidak ingin membeli keledai. Bukan nggak mampu. Ayo kita belajar. Mampu saja, jangan semua keinginan diperturutkan, apalagi tidak mampu. Karena aku ingin, kata laki-laki tadi, setiap langkahku dari rumahku ke masjid dan sekembaliku dari masjid ke rumahku, setiap langkahku itu dicatat Allah kebaikan. Rasulullah mengatakan, qad jama'allahu laka kullahu. Allah sudah mengumpulkan semua kebaikanmu itu. Jadi ada kata apa tadi? Yarmudu. Kedua ada kata rondo. Keduanya mengisyaratkan kata panas maknanya. Ramadan pun seperti itu. Maka tempalah jiwa kita selama ada di bulan Ramadan. Kayak pepatah tadi, tempalah besi selagi panas. Ramadan semangat ibadah luar biasa. Siapapun akan tergiring datang ke masjid untuk ibadah. Tempa pribadi kita. Jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, kalau sudah ditempa dan menjadi barang jadi, nggak akan berubah, Pak. Samurai tetap nampak sebagai samurai, golok sebagai golok, pisau-pisau. Nanti karat diasah lagi. Begitu pula jiwa kita. Selagi Ramadan, tempalah diri kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Nggak ada yang mengundang datang ke masjid untuk sholat tarawih, itu nggak ada. Orang begitu ringan langkah untuk ke masjid. Tempat pribadi kita, nikmati ibadah. Ramadan akan berakhir, proses penempaan akan berakhir, tapi sudah terbentuk itu karakter kita. Maka bicara tentang Ramadan, apa sih target yang akan kita capai? Ibarat besi mau dibentuk menjadi samurai kah? Menjadi pedang kah? Celurit kah? Atau jadi apa? Ini harus kita siapkan ini. Mau dibentuk menjadi apa diri kita ini? Dan apa target pencapaian yang masih kita capai? Pandai besi itu, Pak, selama belum terbentuk itu terus dibakar, ditempa lagi, dibakar, ditempa lagi, terus sampai berbentuk bentuk yang diinginkan itu. Kita juga demikian. Apa target yang kita capai dengan Ramadan? Mau menjadi apa kita ini? Ini yang patut kita renungkan sebelum masuk Ramadan, apalagi mau berakhir Ramadan. Jangan sampai kita nggak tahu target yang mesti dicapai. Sehingga dengan menentukan target, kita bisa menentukan apa? Tindakan-tindakan yang bisa mencapai target itu. Ada draft-draftnya, ada langkah-langkahnya gitu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, hadis nomor 3545. Satu riwayat yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla an yughfara lahu." Rasulullah mengatakan, raghima anfu rajulin, kerugian besar. Ini sebetulnya istilah rugham. Raghima, rugham itu makna asalnya abu, debu. Rugham namanya. Jadi Bapak bayangkan ada orang lari dengan cepat gitu, kesandung dan jatuh tersungkur, peng gitu, nyungsep wajahnya. Luar biasa sakitnya itu. Jatuh sambil duduk saja sakit. Itu istilah kerugian besar maknanya. Roghima anfur, roghim itu rogham itu tanah, abu, anfur itu hidung, rajulun seseorang, artinya muka, hidung seseorang penuh dengan debu karena nyungsep ke tangan tadi. Itu kata kiasan menunjukkan apa?
kerugian besar seseorang. Siapa yang disebut rugi itu? Dakhala alaihi Ramadan, orang yang diberi Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan. Summan salakha, sampai akhirnya Ramadan berakhir. Ramadan itu cuma 1 bulan, dan Rasulullah mengatakan asyhru tis'atun wa ishruna yauman, sebulan itu hanya 29 hari, lazimnya bulan Qamariyah. Kalau nggak nampak hilal, disempurnakan 30 hari, nggak mungkin 31, nggak mungkin. Artinya Ramadan akan berakhir. Anda malam pertama Ramadan, hitung saja, akan berakhir pasti. Orang yang Allah beri kesempatan ada di bulan Ramadan sampai Ramadan itu berakhir, qabla ayyughfara lahu, sementara ia belum mendapat ampunan dari Allah. Jadi targetnya ini sebetulnya, ikhwan, mendapat ampunan dari Allah. Pernah kita berpikir di akhir Ramadan, ini Ramadan, malam terakhir Ramadan, besok 1 Syawal, kita kumandangkan takbir, ungkapan syukur kepada Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, bersyukur pada Allah. Surah kita lewati Ramadan 30 hari. Pertanyaannya, apa yakin kita sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita? Kalau iya, itulah keberhasilan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah? Nah, kalau kita nggak tahu caranya, gimana mendapatkannya? Al-Imam At-Tirmidzi juga dalam kitab Sunannya, hadis yang ke 3540, menyebutkan satu riwayat yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 cara untuk menjemput ampunan Allah. Ini kita persiapkan. Setelah tahu target Ramadan adalah mencapai tingkatan orang yang diampuni oleh dosa-dosa kita, keluar dari dosa-dosa kita seperti kita hari dilahirkan oleh ibu kita, kharajat min dunubihi kayaumin waladatu ummu, keluar dari dosa-dosanya, keluar dosa-dosanya, maka ia seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ada 3 cara yang diajarkan Nabi. Rasulullah mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yang pertama, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama masih meminta kepadaku ampunanku dan memohon dariku rahmatku. Cara pertama, minta ampunan, mengharap rahmat Allah. Apa Allah mengatakan? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni semua dosa-dosamu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Kalimat ini membuat kita senang. Aku tidak peduli sebanyak apa itu dosamu, selama minta ampun kepada Allah dan mengharap rahmat Allah. Maka sering usai salat tarawih kita mengucap, mendengar, ya, la ilaha illallah, astaghfiruka, as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika minan nar. Sering kita ucap doa yang sangat indah. Pertanyaannya, sadar nggak sedang mengucap apa? Karena perlu diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan an qalbin ghafilin lahin, sesungguhnya Allah tidak akan terima
Doa orang yang berdoa, diucap kalimat doa dengan lisannya, hatinya tidak mengerti, Allah nggak akan terima. Itu ucapan Nabi. Ustaz, kalaupun saya nggak ngerti, tapi Allah tahu kan maksud saya. Ya Allah, saya nggak ngerti juga, Allah kan ngerti maksud saya. Oh, saya nggak ngomong aja Allah ngerti kok. Itu hadis Nabi. Allah tidak terima doa seseorang yang mengucapkan kalimat doa dan hatinya tidak mengerti. Apa mana kalimat itu tadi? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhwatika wan nar. Itu harus diucap lisan, hati mengerti. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berada tunduk dipatuhi dengan kecuali Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Apa itu ampun? Apa itu ampunan? Ya ampunan ya, Masya Allah. Mal maghfiratu, apa itu ampunan? Ya, sampai minta tapi nggak ngerti minta apa. Hah? Minta air. Oh, ini air, bener ya. Anak kita minta uang, Pak, dikasih tisu. Nih, bukan itu, Pak, itu kan tisu, bukan, Pak. Ngerti rupanya. Nah sekarang antum minta ampun kepada Allah. Apa itu ampunan? Jangan kita minta sesuatu kita nggak paham. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-maghfiratu, ampunan ialah satrud dzunubi wat tajawuzu anha. Ampunan itu ditutupinya dosa kita oleh Allah dan Allah abaikan. Ditutupi oleh Allah. Satrud itu ditutupi, nggak kelihatan. Maka Nabi mengucapkan doa, Allahumma astur apa? Aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aibku, tutupilah dosa dan salahku. Wa amin rawati, tenteramkan hatiku ya Allah. Minta ditutupi. Makanya kalau dosa kita sudah Allah tutupi, jangan dibuka. Sudah Allah tutupi malah dibuka. Kita masih ingat ucapan Nabi yang membuat kita senang. Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu Allah ampuni. Jadi dosa-dosa tertentu Allah ampuni. Bahkan dengan ibadah kita, walaupun ada dosa yang harus dihapus dengan tobat, itu dosa besar. Jadi Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku itu berkesempatan untuk diampuni Allah dosa-dosanya. Illal mujahirin, jangan salah sebut. Illal mujahirin, bukan muhajirin, itu beda makna itu. Illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa secara ijhar. Apa itu ijhar? Apa itu jahar? Terang-terangan. Masya Allah. Apa contohnya? Rasul kasih contoh. Ada seorang berbuat maksiat di malam hari, Allah tutupi dengan kegelapan malam. Orang nggak melihat perbuatan maksiatnya itu. Orang tidur nggak melihat perbuatan dosa orang itu. Andai di pagi hari orang itu mengucapkan, ya Allah, semalam aku berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Allah ampuni orang itu pasti. Tapi kata Nabi, orang itu nggak itu yang dilakukan. Justru keesokan harinya dia cerita kepada kawan-kawannya, ya fulan, fa'altul barihata kada wa kada. Teman-teman, tahu nggak semalam saya ngapain? Semalam saya begini. Itu yang nggak Allah ampuni. Semua kita punya catatan masa lalu kita. Kita masih ingat salah dan dosa kita itu. Cukup kalau kita ingat itu, menguatkan tobat kepada Allah, bukan dicerita-ceritakan ke orang lain. Yang kedua, ampunan itu ditutupi oleh Allah dan diabaikan. At-tajawuz itu diabaikan. Dosa awalnya itu ganas, berbahaya. Karena Allah berfirman, wa kullan akhadna bidzambi, setiap mereka itu kami siksa. Kenapa? Bidzambihi, dengan sebab dosa. Semua orang di neraka itu pendosa-pendosa.
Maka disebut ya, wa innal fujjara lafi jahim. Mana itu fujar? Itu fujar, pelaku-pelaku dosa. Jadi dosa itu berbahaya awalnya itu, sebab Allah adab manusia dengan dosa itu. Tapi kalau kita taubat, Allah abaikan dosa itu, Allah abaikan, jadi nggak ganas lagi itu dosa. Pertanyaan, apakah kalau kita bertobat lantas hilang sudah catatan amal buruk kita? Enggak. Ada satu riwayat Nabi menceritakan ada seorang mukmin didekatkan Allah kepadanya dengan sedekat-dekatnya, ditutupi Allah dari penglihatan banyak manusia di mahsyar itu. Kepadanya Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Kamu masih ingat dosamu yang ini, yang ini, yang ini, masih ingat? Orang itu mengatakan, bala ya Rabb, benar ya Allah, aku ingat dosaku itu. Kita harus ingat baik-baik firman Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu setiap manusia ingat apa yang pernah diperbuatnya. Mungkin antum bertanya, Ustaz, kalau saya mati setelah umur 120 tahun itu misalnya, apa saya masih ingat amalan 120 tahun? Orang meninggal umur 80 tahun, apa masih ingat amal perbuatan selama 80 tahun? Sama istri aja lupa, sama anak lupa, pikun. Apa jawabannya? Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana saya ingat amalan saya tahun 1900 berapa? 70 misalnya, lupa. Rasulullah mengatakan di akhirat nanti orang akan mengingat semua amal-amalnya di sepanjang hidupnya, hanya seperti mengingat amalan satu hari. Ini kita ada di waktu maghrib sama isya. Bapak kalau ditanya, Bapak tadi bangun pagi jam berapa? Sempat sholat tahajud atau tidak? Ke masjid atau tidak? Berjamaah atau tidak? Sarapannya apa? Masih ingat, Pak? Jadi Nabi mengatakan mengingat semua perbuatan kita di sepanjang hidup kita itu hanya sama dengan mengingat amalan satu hari. Tadi sarapan apa? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kebuli, pasti masih ingat, Pak. Jadi orang itu ingat. Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Kamu tahu dosa ini, yang ini, yang ini? Bala ya Rabb, benar ya Allah. Ditunjukkan dosanya, dosanya, dosanya. Ianya mengatakan bala, benar ya Allah, benar ya Allah, benar. Gak ada yang diingkari, gak ada yang diingkari. Rasulullah mengatakan, ja'alahu yuqirru bidzambi. Allah tunjukkan dosa-dosanya supaya dia mengakui dosa-dosa itu. Hatta ra'a an halak, sampai akhirnya ia merasa, aduh, aku pasti celaka, aku pasti masuk neraka. Allah kemudian mengatakan, qad satartuha laka fit dunya. Nah ini pelajaran buat kita. Aku sudah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dengan taubatmu itu. Aku tutupi, orang gak ada yang tahu. Wa aghfiru laka, ya hari aku ampuni untukmu. Masya Allah. Jadi yang pertama, mintalah ampunan kepada Allah dan mengharap rahmat Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Sambil diingat, Pak, dosa-dosa yang bisa kita ingat yang mana gitu. Ya kita tahu saking banyaknya lupa kita. As'aluka ridhoka wal jannah. Aku meminta kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu. Minta ridho Allah. Apa konsekuensinya? Lakukan amalan yang Allah ridhoi, baru kita diridhoi oleh Allah. Ucapan yang Allah ridhoi, pasti Allah ridho kepada kita. Mintanya ridho Allah, tapi perbuatan kita dibenci oleh Allah. Bagaimana mungkin? As'aluka ridhoka, aku minta ridhomu ya Allah, wal jannata, dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika, dan aku meminta perlindungan dari murkamu ya Allah dan nerakamu. Berarti jangan berbuat amalan yang Allah murka sama kita, Allah benci sama kita, jangan. Jadi kalimat itu membimbing kita, ngontrol ucapan perbuatan kita. Jadi bukan sekedar kata diucap, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan, enggak cukup. Harus diikuti dengan pemahaman dan kesungguhan. Dan ingat, Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a. Allah itu sangat senang orang yang mengulang-ulang doanya. Jangan berhenti sekali dua kali, terus ulang-ulang. Ya, termasuk kalimat itu tadi. Setiap saat doakan. Kapan saja itu doa, asyhadu an la ilaha illallah, itu ikrar mentauhidkan Allah dan ibadah, istighfar, dan minta Allah ridho dan surganya, serta memohon perlindungan dari murka dan azabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, andai dosamu itu bertumpuk-tumpuk mencapai langit tingginya. Masya Allah, Allah nggak sebut jumlah. Allah katakan andai dosamu menumpuk sampai langit tingginya, saking banyaknya. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau membaca istighfar. Istighfar itu artinya tolabul maghfirah. Nah, tadi sudah kita jelaskan, minta ampunan, minta Allah tutupi dosa kita, minta Allah abaikan dosa kita. Minimal mengucapkan astaghfirullah atau ghufranaka ya Rabb, dan banyak kalimat istighfar. Tapi yang lebih utama tentu sayyidul istighfar. Lagi-lagi ucapkan dengan lisan, fahami dengan hati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kata demi kata harus difahami, Pak. Pengakuan sempurna Allah itu Rabb kita, kita adalah ciptaan Allah. Kita mengakui betapa banyak nikmat Allah untuk kita, tapi berapa banyak nikmat kita dustakan. Itu kalimat yang indah. Nah, jadi banyak-banyak membaca sayyidul istighfar kapan saja. Kalau itu kita lakukan, apa Allah mengatakan, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampun dosamu sebanyak itu, aku tidak peduli. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, bagaimana kita menyebut ampunan Allah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Masya Allah, andai kau nanti datang kepadaku membawa sepenuh isi bumi ini dosa dan kesalahan. Siapa yang tahu jumlah benda di bumi ini? Kita nggak tahu. Segenggam pasir saja kita nggak mampu menghitung berapa butir-butir pasir dalam genggaman tangan kita itu. Allah mengatakan, andai kau datang kepadaku dengan membawa sepenuh isi bumi ini, benda apapun di bumi ini, dosa dan kesalahan, thumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, wala tusyriku bi syai'a, sedang engkau tidak dalam keadaan menyekutukan aku dengan apapun. Apa artinya? Pastikan kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, karena syirik akan merusak amal-amal kita, menggugurkan amal kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau kau berbuat syirik, runtuh amalmu, kata Allah. Tengok ujung surat Al-Kahfi, betul indah. Allah katakan kepada kita, Allah tawarkan kepada kita, Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Allah Rabbnya nanti, radiyatan mardiyah, ridho dan Allah ridhoi. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Falyamal amalan salihah, beramal salihlah. Cukup? Tidak. Apa kelanjutannya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal saleh nggak cukup, rusak justru amal saleh kalau dibarengi dengan menyekutukan Allah. Pastikan kita tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dalam ucapan, perbuatan, keyakinan
kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Kalau hari kepulangan kita menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, gembiralah. Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku pun akan datang menemuimu dengan sebanyak isi bumi itu ampunan dosa kita sebanyak isi bumi. Allah datang membawa ampunan sebanyak isi bumi, clear and clean, bersih, habis semua dosa kita. Ini keutamaan mentauhidkan Allah. Jadi jangan hanya ajak manusia untuk ibadah, ingatkan jangan berbuat syirik kepada Allah sekecil apapun, karena syirik itu berbahaya. Inilah 3 cara menjemput ampunan Allah. Ini harus kita perbanyak. Target Ramadan kita. Orang bertanya, Ustaz, saya tahu dari mana taubat saya itu diterima oleh Allah? Saya tahu dari mana Ramadan saya itu adalah Ramadan yang berkah? Tahu dari mana? Saya suka mengatakan yang gampang saja. Bapak bekerja, beraktivitas, gerah kemeringat nih, banyak keringat, gak nyaman. Bapak mandi, beda nggak antara sebelum mandi sama mandi? Pasti beda. Habis mandi seger pasti. Kalau habis mandi nggak seger, mandinya kayak apa? Salah mandinya kalau begitu. Nah, ada satu riwayat ukuran apa tobat kita diterima oleh Allah. Apa tanda Ramadan berakhir, dosa sudah diampuni oleh Allah? Apa tandanya? Jadikan tolak ukur nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, atadruna manita ibu, tahukah kalian siapa sesungguhnya orang yang bertobat itu? Dan kata lain, siapa orang yang Allah terima tobat itu siapa? Hah? Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manita ibu? Semua sahabat mengatakan, Allahumma la. Kami tidak tahu ya Rasulullah, siapa sesungguhnya orang yang bertobat itu. Kalau kita kan percaya diri, saya orang yang bertobat karena saya banyak baca istighfar. Ya Allah. Rasulullah menjelaskan ada 7 poin. Saya sebutkan secara singkat. Pertama, Rasulullah mengatakan, idza tabal abdu wa lam yarda khusama'uhu falaysa bita'ib. Barang siapa yang merasa bertobat, namun orang yang pernah disakiti hatinya, diusik perasaannya, dinistakan kehormatan dirinya, diambil hartanya, lantas ia belum ridho kepadanya, tidak ada kata taubat. Di sini kita merenung, ya Allah, siapa yang pernah saya sakitin ucapan saya? Harus dapat ridho orang itu, Pak. Kalau tidak bagaimana? Gak ada kata taubat. Anda pasti mikir, Ustadz, kalau orang itu sudah mati gimana? Udah saya minta ridhonya. Sebagian ulama mengatakan, mintakan ampunan untuk orang itu, maka itu ridho dia untuk kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, wa man taba wa lam yughayyir libasahu falaysa bita'ib. Siapa yang merasa diri bertobat namun tidak mengganti pakaiannya, maka tidak ada tobat. Oh pantas Ustaz, istri saya sudah siapin beli baju baru nanti. Bukan. Imam Qurtubi mengatakan mengganti pakaian itu artinya kalau pakaian kita pakai ini didapatkan dari uang yang haram, harus diganti dengan pakaian dari uang yang halal. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, manishtaro thawban, siapa yang membeli pakaian seharga 10 dirham, 9 dirham halal, 1 dirham haram, maka sholat yang nggak diterima oleh Allah selama masih dipakai itu pakaian. Ayo Ustadz, saya mau tarawih ini, nggak punya sarung. Gimana kalau saya curi sarung tetangga saya ya? Apa hukumnya Pak? Bapak jangan mengatakan dosa mencuri sarung orang, tapi sholat tarawihnya sah. Salah.
Itu ucapan Nabi, Pak. Kalau pakaian kita pakai dari uang yang haram, sholat kita nggak diterima Allah selama masih kita pakai. Buang itu baju itu. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, kalau pakaian yang kita kenakan itu simbol kesombongan, keangkuhan, ganti pakaian yang menggambarkan ketawaduan, kerendahan hati kita. Pakai apa yang orang pakai lazimnya. Lagi nggak boleh pakai sutra, kan nggak boleh. Ini maksud mengganti pakaian, bukan harus beli baju baru, enggak. Yang ada bisa kita pakai. Yang ketiga, wa man taba wa lam yughayyir majlisahu falaysa bita'ib. Siapa yang merasa diri bertobat namun tidak merubah lingkungan pergaulan, pertemanan yang bisa dilakukan, nggak ada kata tobat. Nanti Ramadan, Pak, yang nggak pernah ke masjid, yang suka mabuk, suka ke masjid, Pak, taubat dia. Tapi nanti habis Ramadan kembali ke sana lagi, nggak ada kata tobat. Maka tadi saya bilang, Ramadan membentuk karakter kita. Ramadan pasti berakhir, tapi ingat kesyahduan ibadah di masjid di bulan Ramadan, kenikmatan munajat di bulan Ramadan jangan hilang. Kayak Bapak kalau pernah umroh, pernah haji, ya Allah, nikmatnya ibadah di Masjidil Haram ya Pak ya, di Masjid Nabawi di Madinah itu. Bapak bangun jam 3 malam, penuh orang sudah di masjid itu, banyak. Semakin malam semakin penuh di masjid itu. Bapak keluar dari tempat pemondokan, dari hotel, adzan subuh, gak dapat tempat masjid itu. Orang berburu tempat di tempat itu, ibadah. Nah, nuansa nikmat ibadah itu sudah ke tanah air, harus dibawa, Pak. Ya, jangan hilang. Ramadan pasti berakhir, tapi kesyahduan membaca Al-Quran, ya Allah nikmat, dibawa. Dermawan ngasih orang itu Ramadan, nanti dibawa setelah Ramadan. Wa man taba wa lam yughayyir nafaqatahu falaysa bita'ibin. Siapa yang merasa bertobat namun tidak merubah cara mencari nafkahnya, nyari duitnya nggak berubah, Pak. Haram diambil, gak ada kata tobat. Maka siapa masih berpikir nyari yang haram, ingatlah, tobatlah kepada Allah, ada waktu kesempatan. Cukup ucapan Nabi, man lam yubali min aina iktasabal mal. Siapa yang merasa tidak peduli dari mana, dengan cara apa ia mendapatkan harta, falam yubalillahu min ayyibabin adkhalahu nar. Allah pun gak peduli lewat pintu neraka yang mana ia dicampakkan ke neraka. Kita mungkin nggak bisa nasihati orang, Pak, tapi nasihati diri kita sendiri. Amalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Selamatkan dirimu dari adab neraka, keluarga. Orang kita nasihati, diterima, syukur, nggak ada masalah. Nasihati diri kita sendiri. Wa man taba wa lam yughayyir firasyahu wa laysa bita'ib. Siapa yang merasa bertobat namun tidak mengganti kasurnya, nggak ada kata tobat. Ini butuh penjelasan. Bukan ujuk-ujuk beli kasur yang lama dibuang kasih tetangga, bukan. Imam Qurtubi mengatakan mengganti kasur artinya taklilun naum, mengurangi tidur. Hebat kan Ramadan, Ustadz? Apa saya masih boleh salat tahajud setelah salat taraweh? Oh, tarawehnya udah lama, tahajud lagi, luar biasa semangatnya. Lo nanti setelah Ramadan juga begitu, pertahankan. Tarawih nggak ada, tahajud teruskan, kurangi tidur. Bukan nyuruh beli kasur, beli bantal, yang enggak toh. Wa man taba wa lam yuwassi khuluqahu falaysa bita'ib. Siapa yang merasa bertobat namun tidak melapangkan hatinya, berbaik hati, nggak ada kata tobat. Jadi Ramadan, kenapa sih Pak mau Ramadan? Pak, ini mau saya Ramadan Pak ya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Kok begitu dulu lapang hati kita meminta dan memberi maaf? Apalagi nanti Lebaran, Pak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf batin. Itu dipertahankan. Kalau salah kapan saja minta maaf. Orang minta maaf, beri maaf. Itulah kemuliaan akhlak. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan, wa man taba wa lam yuwassi' qalbahu falaysa bita'ib. Siapa yang merasa bertobat tapi hati masih sempit, nggak punya lapang dada, besar hati,
dalam arti menerima semua ketentuan Allah, hidup dengan qanaah, ridho dengan apa adanya, nggak ada kata taubat. Ngomong taubat masih rakus, tamak gitu, nggak bisa. Harus punya sifat qanaah. Maka ujungnya di sini Rasulullah mengatakan, "Faman taba an hadhil khisal, fadzalika taibun haqqan." Siapa yang bertobat dengan menjauhi hal-hal seperti tadi disebutkan 7 tadi, itulah sebenar-benar orang bertobat. Nah, nanti kita lihat habis Ramadan, ya, benar nggak orang sudah kita sakiti memaafkan kita? Benar nggak kita merubah pergaulan kita, ganti tempat tongkrongan kita, gitu ya, ganti cara nafkah kita dan sebagainya? Kalau benar, Ramadan berhasil menempa karakter kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak yang kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sempurna, Pak, rizki yang melimpah untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini nanti insyaallah ta'ala. Cukup. Nas'alullah wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna